Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, sekali lagi saya sampaikan dari tempat yang indah ini. Damai sejahtera kiranya melengkapi kita semua. Sehat kita sampai di sini itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh kembali berjalan dalam terang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Saya nanti terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karak merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 2-3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tegas firman Tuhan di sini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam percaturan politik saat ini, ya, kita tahu bahwa seseorang yang akan berkiprah dalam dunia politik, dia biasanya diberi kendaraan yang namanya partai. Ya, makanya ada partai politik di mana seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin sebuah daerah atau menjadi calon legislatif, menjadi presiden bahkan atau wakil presiden, mereka diberi kendaraan politik yang namanya partai politik. Jadi kendaraan ini, partai ini bisa dia gunakan, bisa dia manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang mendukung ambisinya, yang mendukung programnya, yang mendukung kerinduannya atau hasratnya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan banyak sekali kemudian partai ini yang menjadi kendaraan politik akhirnya juga disalahgunakan ketika dia sudah menduduki jabatan tertentu. Dia bisa menyalahgunakan karena mungkin partainya adalah partai koalisi penguasa dan sebagainya. Maka dia menyalahgunakan kendaraan yang dipercayakan kepadanya itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Biasanya dia akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya korupsi dan sebagainya, yang itu digunakan malah juga untuk kepentingan partai dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kendaraan itu tergantung si orangnya ini mau dibawa kemana. Contohnya misalnya partai A. Kalau partai A ini dibawa untuk mendukung seseorang yang masyarakat tidak suka, yang memang track recordnya itu tidak bagus, maka otomatis kendaraan ini akan nyungsep.
ya, kendaraan ini akan bubar pelan-pelan. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung orangnya mau dibawa kemana kendaraan politik ini. Itu dalam politik. Lalu bagaimana dengan kita dalam kehidupan kerohanian kita dan kehidupan kita setiap hari? Tuhan memberi satu kendaraan yang sangat berharga dalam hidup kita. Yang itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat dengan organisasi apapun, sehebat apapun. Tuhan memberi kendaraan yang namanya hidup. Hidup kita ini kendaraan kita. Pertanyaannya, pernah nggak kita tanya nih kira-kira? Mau dibawa kemana hidup kita ini? Sama seperti ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil. Kalau kita berjalan tapi tidak tahu mau kemana, agak aneh rupanya ini. Misalnya Kak Mita ajak saya, ayo Bu, kemana? Ya pokoknya naik aja. Ini mau kemana? Ya pokoknya jalan aja. Gak tahu mau kemana. Ya, dalam hidup kekristenan kita, dalam hidup kerohanian kita seringkali mengapa kita mengalami stagnasi kerohanian? Mengapa kita stop bertumbuh? Mengapa kita tidak makin dewasa? Karena target atau tujuan hidup kita itu kabur, gak jelas. Kewajaran dunia menawarkan tujuan hidup itu kekayaan, mengumpulkan harta di dunia sedapat mungkin, dikumpulkan sedapat mungkin, ditambah sedapat mungkin, itu ditumpuk bertambah. Kalau bisa 7 turunan tidak habis, tapi ketika 7 naikkan dia habis. Ya Bu, 7 turunan gak habis, tapi ketika 7 naikkan gak sanggup dia. Dunia menawarkan itu, dan bagi dunia itu wajar. Ya, wajar. Kendaraan hidupnya dibawa bersikeras, berjuang. Bagaimana harta ini terkumpul? Ya, apalagi kita orang Toba ini ya Bu ya. Saya sering kali melihat, bangga sekali gitu. Misalnya gajinya cuma 2 juta, sedapat mungkin dia 1 juta dibelikan emas. Ya, walaupun 1 gram dikumpulkan lagi 1 jutanya nanti ya dia irit-irit, padahal anaknya biar sekolah. Nunggak sekolah pun nggak apa-apa, nanti yang penting beli emas dulu. Nanti ditumpuk-tumpuk gitu kan, setiap bulan beli emas. Kemudian nanti udah 10 gram ditukar. Itu orang cerita sendiri ke saya usahakan Kak, saya bisa beli emas setiap bulan, jadi anakmu makan apa? Tapi saya bertanya gitu, ya sekedarnya lah, yang penting makan, penting kenyang, penting beli emas. Seperti itu. Jadi saya agak heran ya. Tapi itu memang wajar, di dunia kita ini wajar. Yang gak wajar itu saya yang gak punya tabungan. Yang gak wajar itu kita Bu. Yang hari demi hari kita mengandalkan Tuhan, itu kita nggak wajar. Tapi apa kata firman Tuhan? Mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri akan datang mengambilnya. Mengapa kita tidak membawa kendaraan hidup kita ini kepada tujuan? Apa tujuan kita? Yaitu kehendak Tuhan. Kendaraan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya kita arahkan untuk kepentingan kerajaan surga. Sudah belum? Pertanyaannya, seluruh hidup kita arahkan untuk kepentingan kita. Biasanya akan begitu. Tapi kita tidak pernah bertanya, ini hidupku mau dibawa kemana? Apakah hidup ini sudah mengarah kepada kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan
kerajaan Tuhan. Nah, kita kan sibuk ya Bu, ya Pak ya Pak Gultom. Kita sibuk apa? Sibuk nggak nentu. Yang itu sebenarnya arahnya. Kalau kita bertanya mungkin kepada Tuhan, kita tanya betul, Tuhan aku boleh nggak yang ini kulakukan, yang ini kukerjakan, boleh nggak? Belum tentu Tuhan bilang iya. Belum tentu. Sibuk kita. Ya mungkin alasan kita ya ini kan untuk menopang pelayanan, ini kan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Saya begini juga untuk menopang. Kayak semalam kita cerita-cerita ya Bu ya. Ya. Ada hal-hal yang tawaran dunia itu menggiurkan. Menggiurkan. Tawaran dunia menggiurkan, saudaraku. Luar biasa. Nikmat. Indah. Mewah. Gemerlap. Ya, tawaran dunia. Sementara tawaran di dalam kerajaan Tuhan, jalan yang sempit, jalan ke Golgota, pikul salib, ya Tuhan. Siapa mau? Sedikit orang yang mau. Sedikit sepi jalannya. Kita diludahi seperti Tuhan Yesus, dipermalukan, ya. Dimiskinkan, dihabisi, ditinggalkan. Tapi itu jalan yang Tuhan kehendaki karena ada upahnya. Maka Paulus berkata, segala sesuatu dulu yang kuanggap sebagai kehormatan, kemewahan, sekarang kuanggap sampah. Siapa gak kenal Paulus saat itu? Orang yang hebat. Dalam urusan Taurat dia hebat, dia ahli. Dalam urusan ketentaraan dia hebat. Dia terpandang. Dia pintar, jago. Orang memandang dia. Tetapi apa yang dia rasa itu sebagai kehormatan bagi dia, dia tinggalkan. Dan apa katanya? Berlari-lari katanya menuju tujuan hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Itu yang dia kejar. Dan bahkan bukan hanya dia mengejar, kata Paulus, kalau mana tahu aku bisa menangkapnya. Itu berarti ada perjuangan di situ. Sudah dia berlari, orang lari itu kan lelah. Kalau bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada hal-hal yang bukan pekerjaan Tuhan, yang bukan urusan kerajaan surga, maka firman Tuhan berkata, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, yang Tuhan sampaikan di situ apa? Hal kekhawatiran. Ini saya nggak ngarang loh, ini Tuhan Yesus yang menyampaikan ini. Kalau kita memikirkan bukan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara urusan pekerjaan Tuhan, yang timbul apa? Khawatir, takut gak cukup, takut gagal, takut diremehkan, takut sakit hati. Ya, yang ada apa? Di dalam hati ini akhirnya timbul hal-hal, timbul pikiran yang tidak mendamaikan kita. Yang ada kebencian, dendam, mudah sakit hati, mudah tersinggung, ya, mudah iri hati. Makanya jangan khawatir, kata Tuhan. Kalau kamu khawatir, itu sama dengan yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Kita mengenal Allah kita, Elohim Yahweh Bapa yang Maha Kuat, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia nyata.
kita nyata, kita mengenal. Tapi jangan sok kenal. Kita kenal. Tapi kenal jangan cuma pengakuan di mulut. Kenal kita, tapi kita nggak bercakap-cakap dengan dia setiap hari. Misalnya saya kenal dengan calon bupati atau saya bupati. Saya kenal bupati, Pak siapa? Saya kenal. Itu tapi pengakuan mulut saya. Kalau saya tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah berinteraksi, sama aja saya nggak kenal. Jangan kita bilang kita kenal Bapak kita, tapi tidak ada interaksi kita di dalamnya. Interaksi dengan Tuhan itu dari mana? Dari hidup kita setiap hari, yang dimana kita mau berjuang menyukakan hati Tuhan. Perkara kita kekristenan ini, hidup kekristenan kita ini bukan perkara hukum, boleh atau tidak boleh, tapi perkara perasaannya Tuhan. Kalau aku begini, kalau kuucapkan ini, kalau kulakukan ini, perasaan Tuhan, aku singgung atau tidak. Sama bos kita jaga perasaan. Sama orang yang kita hormati, kita jaga perasaan. Apakah kepada Bapa kita yang maha mulia itu kita jaga perasaan? Itu persoalannya. Kita kenal Tuhan. Kalau kita tidak kenal dengan Bapa, silahkan khawatir. Hari-hari ini saya sampai lagi di pembacaan Alkitab tentang bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Mereka baru keluar setelah menyeberang Laut Merah itu. 3 hari mereka tidak minum, gak dapat minum. 3 hari tidak minum. Padahal mereka baru melihat mujizat yang maha dahsyat, maha besar. Laut itu dibelah dan tentara Firaun tenggelam. Sementara tentara Firaun tenggelam, mereka masih berjalan di laut itu. Jadi bagian mereka kering, bagian Firaun itu tertutup air. Mereka melihat itu, tapi kemudian 3 hari mereka nggak minum, tidak ada air. Dan mulai semut-semut terjadi. Ngapain Musa kau bawa aku ke sini? Mau kalian bunuhnya? Mau kau bunuhnya kami? Gak bisa minum kami. Perkara cuma minum. Kadang kita pun juga gitu. Sudah kita lihat perbuatan-perbuatan Bapa Surgawi yang besar, tapi perkara makan dan minum kita masih khawatir. Saya begitu juga kadang-kadang. Makanya kita sama-sama bertobat yuk. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Kita bawa kendaraan hidup kita ini ke arah yang benar. Kalau arahnya nggak benar, nanti kita ada jurang, kita masuk jurang. Ya, ada tembok kita nabrak, nggak benar ya, kayak mana? Caranya gimana kita bawa kendaraan hidup kita ini? Yaitu mulailah dari sekarang kita memperkarakan apakah semua yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan perasaan Tuhan. Jadi kita selalu menghubungkan apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan dengan perasaan Tuhan. Hubungkan itu setiap waktu. Hubungkan itu supaya kita bertindak benar. Ketika kemarin Nimar tanya sama saya, Bu, gimana sih caranya kita itu tegas? Gimana caranya kita tegas ke orang? Ya, hiduplah benar, saya bilang. Kalau hidup benar, setiap keputusanmu itu pasti benar. Karena ada di dalam wilayah otoritas Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan, tanya Tuhan, benar atau enggak yang saya putuskan ini? Jadi kalau misalnya kita tidak berinteraksi, kita nggak hidup benar, pasti keputusan kita biasanya salah. Pasti salah. Dan kalau salah, akibatnya bisa fatal ke kita. Itu. Jadi perkarakan.
hubungkan semua dengan perasaan Tuhan. Jadi jelas, jangan hidup ini ya, selalu saya bilang jangan hidup ini cuma ngalir. Ya udahlah, pokoknya hari ini mau ngapain ya, hari ini pokoknya mau happy-happy, mau apa, mau jalan, mau apa, makan-makan enak lah, apalah, udah itu capek tidur, besok lagi gitu, hari ini mau apa ya, mau minum-minum sama siapa ya, mau nongkrong-nongkrong sama siapa ya, gitu. Kalau begitu aja kita hidup hari ke hari, kita sama dengan bawa mobil atau bawa kereta ini nggak tahu arahnya kemana, nggak jelas. Banyak yang kita jalani, banyak yang kita lakukan, tapi bukan ke garis finish. Hidup kita ini kan musafir ya, musafir yang kita berlomba. Jadi kalau kita berlomba, kita ikutin lomba ini, tapi kita ya udah deh ngalir aja. Pokoknya besok pagi bangun, sarapan, kerja, pulang happy, capek tidur, besok lagi begitu. Nggak pernah kita tanya setiap hari, Tuhan saya harus bikin apa ya hari ini yang memuliakan Tuhan? Mungkin nolong teman, ya, mungkin apalah gitu ya. Pasti nanti Roh Kudus akan memimpin. Pasti Roh Kudus akan memimpin. Saya hari ini harus ketemu siapa ya yang saya bisa sharing firman. Saya hari ini harus belajar apa ya, mungkin dari online saya mau belajar deh ini tentang apa, tentang firman, kan di YouTube banyak. Kalau saya ada waktu nih saya mau dengar tentang ini deh, tentang akhir zaman contohnya, kalau Bapak Ibu suka akhir zaman. Saya mau ini deh dengar tentang kitab Imamat, saya mau belajar. Itu kan menyukakan hati Tuhan daripada habis waktu untuk hal-hal yang melukai perasaan Tuhan. Ya, jangan kita terus, kita nggak tahu masalahnya waktu kita kapan selesai. Kita nggak tahu. Tiba-tiba selesai dan kita belum memuaskan perasaan Tuhan, kita nggak tahan nanti berdiri. Nah, jadi untuk hal ini, untuk membawa kendaraan hidup kita ini kepada tujuan yang benar, memang kita harus punya kepekaan. Kita harus punya kecerdasan rohani. Cerdas rohaninya. Kalau kita on rohani ya, mohon maaf, kita bisa on loh rohani itu kalau kita nggak pernah belajar firman, kalau kita nggak pernah doa, kalau kita nggak interaksi sama Tuhan, kita on loh. Karena hikmat itu, sumber segala hikmat itu takut akan Tuhan. Hikmat itu asalnya dari Tuhan. Nah, kalau kita nggak minta, kalau kita nggak mencari, kita nggak dapat. On kita secara rohani. Kita nggak berhikmat. Untuk kita sadar bahwa kendaraan yang Tuhan percayakan kepada kita ini, hidup kita ini, untuk kita tahu bahwa ini arahnya benar, kita pinter secara rohani, cerdas secara rohani. Yang saya maksud cerdas secara rohani bukan harus sekolah teologi ya, bukan harus sarjana pak, sarjana teologi, doktor ilmu teologi, bukan. Emangnya Salomo sarjana teologi ya? Kan enggak ya. Tapi hikmat itu diberikan oleh Tuhan, makanya keputusan-keputusan yang dia ambil itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, hanya saja kemudian sayangnya dia tergoda lagi dengan kenikmatan dunia melalui istri-istrinya. Nah itu, makanya kita harus jaga betul, kita jagai terus, seperti yang minggu kemarin saya sampaikan bahwa pedupaan ini, bara api ini, bara mesbah persembahan kita ini harus kita jaga baranya ini supaya tetap menyala, jangan sampai mati. Seperti zaman perjanjian lama dulu, perbaraan itu harus dijaga di mesbah Tuhan, perbaraannya harus dijaga supaya di situ menunjukkan bahwa hadirat Tuhan itu tetap ada di bait suci. Bait suci yang ini, yang di hati kita ini, kita juga harus jaga perbaraannya.
Maka kemudian kita tahu arah mana yang mau kita tuju hidup kita. Bukan hidup cuma sekedar hidup. Kambing sana juga hidup sekedar hidup. Kerbau sana juga hidup. Nah, kalau manusia apa bedanya? Itu yang harus kita tahu, yang harus kita sadar. Apa bedanya kita diberi hidup oleh Tuhan sama ketika Tuhan memberi hidup kerbau sana? Harus ada bedanya. Kerbau sana kan ya hidup pagi-pagi cari makan, minum, selesai pulang tidur. Kita nggak seperti itu. Yuk, kita barui lagi komitmen kita. Makanya tadi malam ketika kami cerita-cerita juga dengan Pak Pasar Ibu, dengan Ibu, yuk kita nanti setiap tahun baru kita mulai bergerak. Ya, kita benar-benar berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Gak tahu gimana caranya, nanti Tuhan pasti kasih hikmat. Sebanyak mungkin. Kita nggak mau cuma gini-gini aja lah, nggak mau kita. Ya, firman itu harus sampai ke sebanyak mungkin orang, dan kalau mungkin orang berubah. Ya, kita mau terlibat di dalamnya. Ya, jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Kiranya kita diberkati dan kita mau berjalan dengan kendaraan yang Tuhan percayakan, yang namanya hidup ini. Kita nggak mau hidup sembarangan lagi. Kita nggak mau mengambil keputusan sembarangan lagi. Kita mau benar di hadapan Tuhan. Kita mau benar. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan Natal kita, saya rasa mungkin kita nanti akan merayakannya di tahun baru. Karena Natal ini kita pergi semua. Ya, Pak Gultom sekeluarga juga pergi, Pak Pasar Ibu sekeluarga juga pergi, Yohana pergi juga, ada acara. Nggak ada acara. Natal di GKKI tanggal berapa? 25. Pas 25. Di Sirongit 25. Di Siarbangan? Oh, 16 ini nanti. Hari Sabtu, 16 Desember. Iya, 16 Desember. Oke. Mau ikut kita ke Siarbangan? Jauh sekali. Nggak kuat mobilnya. Ya, jadi karena kita juga rencana, kemarin ada beberapa orang tua siswa yang minta, Bu, kita bikin Natal lah, Natal gereja selain Natal TK katanya. Ya ayo, kapan? Saya bilang. Mereka mintanya tanggal 24. Karena di situ yang santai, pas mereka juga Natal keluarga kan, tanggal 24. Disitulah Bu, Natal keluarga kita bikin. Oke, saya tanya dulu. Kemarin saya tanya Bu Fania pergi 24 siang ya Pak ya, katanya. Ketemu mau liburan juga. Ibu Josephine juga tanggal berapa Bu berangkat? 23. Libur sekolah 23 kayaknya ya. Nah, jadi ya nanti kita yang bersama-sama semua mungkin habis tahun baru lah ya, kita marbona tahun ya. Mohon maaf lah Pak Gultom kemarin bilang Marnatal lah Bu, masa bona tahun. Pak Gultom bilang kayak gitu. Tapi ya apa boleh buat, ya nggak mungkin lah saya sendirian di sini bernatal. Nimar juga mungkin udah pulang kan. Ya kita libur dulu. Nanti ya kita online, kita ibadah online sampai dengan tahun baru. Tapi nanti di tanggal 3 Desember itu kita akan merayakan ulang tahun GSKI. Secara sinode juga itu GSKI ulang tahun keempat, dan gereja kita di sini ulang tahun ketiga. Nanti saya mohon Bapak Ibu, saudara semua yang ada di sini, dirayakanlah ulang tahunnya kecil-kecilan. Nanti Bu Fania masak, Bu Josephine bikin acaranya kayak mana ya, karena saya izin permisi, saya harus pulang ke Jawa dulu karena ada urusan keluarga yang penting. Sebenarnya kami juga harus wajib datang di ulang tahun di sinode, tapi ya itu juga saya nggak bisa datang karena acara keluarga ini. Jadi itu minggu depan ya, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Jadi boleh dipersiapkan sekarang kira-kira acaranya bagaimana. Nanti Bu Fania juga kira-kira masaknya gimana. Lagunya juga tolong ya Yohana ya, dicari lagunya. Tapi mungkin kalau ulang tahun kita lebih
apa ya, sama anak-anak juga ya Bu ya, nantilah bisa dipersiapkan. Oke, saya pikir itu saja. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Yohana.